pusing aja sih kayak ngomongin tentang tanah yang tiap hari cuma lu injek-injek doang, tapi lu harus cari tahu di ini karakteristiknya gimana, lu harus pelajarin dia buat apa gitu-gitu. Nama Christian Cahyono, asal jurusan Teknik Sipil. Halo, nama gue Farel dari jurusan Teknik Sipil. Halo, nama gue Novandi, gue dari Teknik Sipil. Halo, nama gue Andri, gue dari jurusan Teknik Sipil. Nama gue Andrew dari Teknik Sipil. Pertanyaan pertama, anak teknik sipil itu identik dengan Kucel. Mungkin kalau misalnya dari physics as a whole itu mungkin anak-anak teknik sipil tuh banyak eye bags sih, menurut gue. Itu yang common yang sering gue lihat, karena jarang tidur. Kalau sipil, kayaknya waktu gue pertama kali masuk yang paling identik itu adalah rambut gondrong sih. kenapa gitu? Nggak tahu kenapa ya, tapi kalau gue tuh di kelas gue semuanya rata-rata rambutnya gondrong, nggak cewek nggak cowok. Cewek gondrong gimana ya? Nggak mandi, kurang tidur, kucel sih biasanya sih. Anak teknik sipil itu identik dengan ngitung-ngitung sama no sleep. Jadi nggak tidur-tidur. Yang kedua, kelebihan teknik sipil BINUS adalah Mungkin teknik sipil BINUS tuh dorong banget soal digitalization sih. As in, pemakaian softwarenya didorong terus. Mungkin yang di kampus-kampus lain mungkin kurang ya. Kalau sipil BINUS tuh yang paling identik banget itu adalah ABET-nya sih. Jadi di sini tuh ada akreditasi internasional dan kita tuh paling pertama kalau nggak salah yang dapat akreditasi ABET di engineering-nya gitu. weh. Kalau dari pengalaman gue, teknik sipil BINUS itu sangat mendorong di penggunaan software-software sih. Jadi kita benar-benar diajarin banyak software-software dari awal kita masuk sampai semester akhir nantinya. Jadi bakal kepake banget nanti di dunia pekerjaan sih nanti. Teknologi. Ya pokoknya kalau ngomongin teknologi, BINUS deh nomor 1 di Indonesia. Ya dong. Bismillah 5 juta. Yang pasti up to date sih, up to date dibanding kampus lain. Terus ya kalau kita ngomong dosen teknik sipil ya, itu kan ya kita ngomong tua ya kan. Kalau di sini dosen-dosennya udah mulai regenerasi, udah mulai muda dan ngikutin zaman. Yang ketiga, matkul paling bikin sakit kepala menurut lo apa? Mekanika tanah. Itu belajar soal tanah. Kan sipil kan tentang bangunan kan, tentang pakai papan dulu sih. Enggak. Kan tentang infrastruktur. Nah, kan semua infrastruktur kan dibangun di atas tanah kan. Jadi kita harus belajar tentang tanah juga dong. Nah, itu yang paling susah menurut gue sih. Matkul yang bikin sakit kepala itu kalau menurut gue adalah mekanika tanah sih. Ya kayak pusing aja sih kayak ngomongin tentang tanah yang tiap hari cuma lu injek-injek doang, tapi lu harus cari tahu di ini karakteristiknya gimana, lu harus pelajarin dia buat apa gitu-gitu. Structural analysis. Itu tuh ngitung-ngitung apa ya ngitung? Pokoknya ngitung deh. Ngitung struktur tak tentu. Nah, bingung kan? Pokoknya sesuatu yang tak tentu kita hitung-hitung. Aku dan kamu aja tak tentu. Izinkan aku pergi dulu, yang berbahaya tak lagi ku milikmu. Apa ya? Oh, beton. Nggak bisa gue beton, sumpah. Emang itu ngapain? Ngitung dah pokoknya. Nggak bisa. Hidrologi sih. Oh, Hidrologi sih. emang itu ngapain? Ngitung hujan, curah hujan dan lain-lain, bikin drainase gitu-gitu. Iya, pokoknya air sih. Pokoknya semua berkaitan sama air. Itu enggak banget.
Self healing. Kalau gua mungkin nongkrong, nonton sih, sama ya mabok. Self healingnya makan, kalau enggak itu dosen-dosen kan hibahnya banyak tuh, kita porotin, terus kita makan juga. Gitu sih. Bu, 5 juta Bu. Ini di sensor boleh nggak sih? Mabok anjir. Bali. Ibu juga mabok juga sih. Udah itu doang. Iya, tuh ngerti tuh. Kegiatannya sama aja ya. Sama aja. Kalau misalnya gue tidur sih biasanya. Oh, Udah cukup. yakin tidur doang. Iya. Karena kan susah ya dapat tidur ya. Kalau gua sih self healingnya adalah berdiam diri di rumah, nonton dan tidur sih. Hibernasi ya. Hibernasi. Nonton series, nonton anime. Anime. Oh, ibu ya. Emang ya? Dosen favorit, wah, yang paling sebenarnya semuanya favorit. Cuman, iya betul. Cuman yang paling favorit itu pertama Pak Oki, kedua Bu Julia Stuti, ketiga Prof Made. Bagi-bagi duit. Seneng deh. Kalau mereka bertiga udah makan yuk, makan. Kita nggak keluarin duit jadinya. Christian Cahyono, sarangin. Dosen favorit gua Pak Andrian Suhendra. Dia itu dosen tanah juga. Kenapa dia favorit gua? Tanah. Soalnya kan gua nggak bisa tanah kan, nggak ngerti. Jadi waktu tes UAS tuh kalau nggak salah gua ngisinya ngasal. Oh, Gue dapat 80 kalau nggak salah berarti sama dia dia. ngebantuin lo gitu. Baik banget sih. Oke. Dosen favorit gua di teknik sipil BINUS itu adalah Pak Irfan Hidayat sih. Kenapa tuh? Karena dia ngajarnya jelas, nilainya baik, sama dia pembimbing gua dari enrichment sampai sekarang lagi skripsi, dia tetap pembimbing gua. Yang terakhir, pendapat lo tentang stereotype anak teknik sipil yang selalu dibandingin sama anak arsitektur. Menurut gue ya, orang yang membandingkan antara arsitektur sama sipil tuh nggak ngerti bahwa arsitektur tuh, gue nggak mau ngomong arsitektur cuman desain aja ya, tapi kalau arsitek cuman ngegambar doang tanpa teknik sipil yang ngitung, ya bangunannya yang dibikin sama arsitektur cantik-cantik itu nggak bakal jadi. Mungkin kalau misalnya orang general lihat, kayaknya akan sama aja sih. Maksudnya kayak kelihatannya sama-sama deal with structures ya. Cuman menurut gue itu beda banget sih. Kayak maksudnya ranah arsitek yang mentingin lebih ke estetik. Cuman kalau misalnya sipil tuh lebih ke engineering dan ketahanannya, I think. Kalau menurut gue sih sebenarnya sama-sama susah, sama-sama ini juga sih, struggle juga sih. Karena kan kalau kita lihat arsitek tuh kebanyakan bikin maket. Terus menurut gue sih sama-sama susah. Jadi kalau dibandingin juga susah dibandingin sih. Karena setiap jurusan pasti punya masing-masing kesulitannya sendiri. Arsitektur sama teknik sipil itu totally berbeda ya. Mereka berbeda. Dimana kalau misalkan arsitektur itu mereka ngebikin bangunannya yang bagus-bagus, sedangkan kita itu yang ngitung si strukturnya kayak gimana, dia harus berdirinya kayak gimana biar dia tahan lama dan juga cost efisien gitu. Jadi kalau misalkan ada yang ngebandingin arsitektur sama teknik sipil sih, itu benar-benar berbeda jauh walaupun kelihatannya sama di kulitnya. Teknik sipil sama arsitektur tuh sebenarnya nggak boleh jadi lawan ya, tapi harusnya jadi partnership sih, karena kita tuh nggak bisa berdiri di atas kaki sendiri. Sama halnya kayak badan kita, yang satu buat nopang, yang satu buat mempercantik. Misalnya arsitektur dari segi estetikanya, kalau yang buat ngitung-ngitung dari segi sipilnya. Gitu sih.